Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nur Khalifatul Azhari. Saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal kelompok 7 yang berjudul Dampak Kampanye Digital Terhadap Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di Kota Serang. Baik, saya mulai dari bab pertama, yaitu latar belakang. Nah, latar belakang penelitian ini muncul dari fenomena meningkatnya penggunaan media sosial sebagai alat kampanye digital. Platformnya bisa seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Telah menjadi sarana utama dalam menyampaikan pesan politik, khususnya untuk menjangkau para pemilih muda. Meskipun begitu, kemudian akses informasi juga dapat menyebabkan tantangan besar seperti penyebaran hoax dan informasi yang menyesatkan. Baik, selanjutnya itu yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama itu ada keterbatasan akses dan pemahaman teknologi masyarakat di Kota Serang. Yang kedua ada maraknya penyebaran hoax yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Lalu yang ketiga ada kampanye digital tidak memiliki tujuan dan sasaran yang spesifik. Lalu yang ketiga ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana keterbatasan akses dan pemahaman teknologi dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Lalu yang kedua itu ada apakah maraknya penyebaran hoax dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilu dan langkah apa yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Lalu yang ketiga itu ada bagaimana tujuan dan sasaran kampanye digital dapat mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang keempat ada manfaat. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk partai politik, kandidat, dan tim kampanye untuk merancang strategi kampanye digital yang lebih efektif. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Lalu secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi tim kampanye untuk merancang strategi kampanye digital. Selain itu, dapat memberikan wawasan bagi tim kampanye, partai politik, maupun kandidat dalam meningkatkan kualitas dalam kampanye digital. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Teori yang kelompok kami pakai yaitu yang pertama ada kampanye. Nah, kampanye ini yaitu kegiatan terencana untuk mempengaruhi pendapat atau tindakan orang lain, biasanya dilakukan untuk tujuan politik, sosial, atau pemasaran. Lalu yang kedua ada media digital, khususnya itu untuk media sosial, yaitu platform online yang memungkinkan pengguna membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten-konten secara real time. Contohnya itu seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter, di mana para pengguna bisa berkomunikasi secara aktif dengan membangun jaringan, serta menyebarkan informasi dengan luas dan cepat. Lalu yang ketiga itu ada kampanye digital. Nah, kampanye digital ini adalah kegiatan promosi atau penyebaran informasi yang dilakukan oleh partai politik secara online melalui platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, internet, dan lain-lain dengan tujuan untuk menjangkau para audiens atau masyarakat secara luas dan cepat. Lalu yang keempat ada teori komunikasi politik. Nah, teori komunikasi politik ini adalah kajian teori tentang bagaimana informasi politik disampaikan, diterima, dan mempengaruhi opini serta perilaku masyarakat. Teori ini mencakup seperti peran media, peran politik, aktor politik, dan masyarakat dalam proses komunikasi politik. Lalu yang keempat ada teori partisipasi politik. Nah, teori partisipasi politik ini adalah tindakan individu atau sekelompok individu untuk terlibat secara aktif dalam urusan politik, termasuk pada pemilihan pemimpin negara dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, selanjutnya itu ada bab 3, metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipilih dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai dampak kampanye digital terhadap partisipasi pemilihan dalam pemilu tahun 2024 di Kota Serang. Lalu yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang, yang dipilih sebagai wilayah fokus studi dengan tujuan untuk menganalisis dinamika kampanye digital serta tingkat partisipasi pemilihan pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Serang. Lalu teknik pengumpulan data yang kelompok kami gunakan, yang pertama itu ada wawancara, lalu yang kedua ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang terakhir ada instrumen wawancara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi proposal kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.